Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk menghitung bangun datar dan bangun ruang. Di sini untuk bangun datar saya contohkan yang paling umum, yaitu persegi. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah menampilkan nilai atau judul dengan menggunakan kata divs. Nah, kemudian kita beri buka kurung dan petik seperti ini. Kemudian di antara petik satu ini kita buat judulnya, misalnya program menentukan keliling dan luas persegi. Satu-satu juga boleh, tapi ini sekalian saja secara umum. Kemudian yang kedua, baris kedua, ini kita inputkan variabel. Variabel melakukan input untuk panjang sisinya. Ingat, luas untuk menghitung keliling persegi dan luas persegi kita membutuhkan panjang sisi-sisi perseginya. Nah, kayak misalnya variabelnya P sama dengan input buka kurung, kemudian petik 2, petik 1, kemudian diantara petik masukkan panjang sisi persegi. Setelah itu kita beri tanda titik 2 agar mendapat ruang untuk mengisi angkanya nanti gitu. Kemudian ini titik koma. Setelah itu rumus keliling. Misalnya keliling ini kita simpulkan gitu ya. 4 dikali, ingat kali menggunakan tanda bintang, 4 dikali panjangnya kan, rumus keliling. Setelah itu titik koma, langsung kita menghitung luasnya. Untuk menghitung luas berarti kan panjang kuadrat, dikuadratkan karena sisi kali sisi ya kan, atau bisa P kali P boleh, tapi ini saya menggunakan kuadrat, P kuadrat. Setelah itu jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan menampilkan instruksi formatting nilai keliling dan luas persegi. Jadi di sini kita menggunakan MATLAB fprint. Nah, buka kurung, petik-petik. Setelah itu kita beri keterangan, misalnya keliling dan luas persegi dengan panjang sisi persegi persen D berturut-turut adalah persen D lagi satuan keliling terus dan persen D satuan luas, kemudian garis miring N. Setelah itu setelah tanda petik kita beri si P, L, luas. Nah, setelah itu kita beri titik koma. Coba kita cek dulu, kita save. Kita beri namanya, misalnya ini kan untuk video, berarti video
keliling dan luas persegi. Bebas beri namanya apa. Kemudian kita buka di konsul. Nah, kita misalnya masukkan panjang sisi persegi misalnya 2. Keliling dan luas persegi dengan panjang sisi persegi 2 berturut-turut adalah keliling tadi 4 dikali 2 8, benar 2 kuadrat 4. Jadi seperti itu ya untuk cara menentukan keliling luas persegi. Nah, untuk yang lainnya misalnya mau persegi panjang, berarti di sininya kan karena rumus persegi panjang adalah kelilingnya itu 2 dikali panjang plus lebar, berarti di input di sini nanti ditambahkan variabel untuk lebarnya. Contohnya seperti ini. Kita copy saja. Misalnya ini variabelnya L, ini persegi panjang. Kemudian untuk rumus kelilingnya itu kan 2 kali panjang plus lebar, berarti 2 dikali, karena penjumlahan dulu yang dioperasikan nanti jadinya beri tanda kurungnya. Kemudian untuk luas itu kan panjang dikali dengan lebar. Kemudian setelah itu MATLAB-nya berarti sama, panjang sisi persegi panjang sama ya untuk kesininya. Oh, ininya dan lebar persegi panjang dan lebar persegi panjang persen D berturut-turut adalah ini, jangan lupa diberi koma L. Nah, seperti ini. Kita coba. Oh, ini tadi karena saya lupa untuk mengganti file, nggak apa-apa, udah nge-save sendiri. Misalnya 3 sisi panjang lebar harusnya ini. Maaf, salah. Kita ulangin lagi, ini harusnya lebar. Masukkan lebar. Nah, setelah itu kita coba lagi, misalnya 3 di sini 2. Apakah benar keliling dan luas persegi panjang dengan panjangnya 3 dan lebarnya 2 masing-masing adalah 10 satuan keliling. Rumus kelilingnya tadi panjang plus lebar 5 kali 2, benar, berarti luasnya itu panjang kali lebar 6, benar. Oke, berarti seperti itu caranya. Nah, untuk bangun-bangun yang lain misalnya jenjang-jenjang, jadi menyesuaikan untuk rumus keliling dan luasnya itu seperti apa? Maksudnya kalau keliling dan luasnya itu membutuhkan 3 variabel, berarti untuk penginputannya itu dibutuhkan 3 variabel dan seterusnya. Jadi untuk rumus keliling dan luasnya menyesuaikan ya untuk yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita menghitung rumus volume dan luas bangun ruang. Jadi di sini misalnya yang paling dasar adalah kubus. Sama, kita tulis judulnya dulu. Program menentukan luas permukaan dan volume kubus. Setelah itu yang kedua, karena di sini membutuhkan 1 variabel saja, berarti cukup P saja. Dan variabelnya ini bebas, tidak harus P.
dengan masukkan panjang panjang sisi kubus. Setelah itu yang ketiga, rumus luasnya. Rumus luas kubus 6 dikali panjangnya dikuadratkan. Ya, panjang kuadrat. Setelah itu beri titik koma, kemudian keliling volume itu sama dengan panjang kubik. Oke, selanjutnya menampilkan hasilnya. MATLAB Fprint. Luas permukaan dan volume kubus dengan panjang sisi kubus %D berturut-turut adalah, berarti luasnya dulu, %D satuan luas dan %D satuan keliling. Nah, setelah itu kok keliling? Volume. Maaf, kurang fokus. Volume, kemudian garis miring N. Setelah itu berarti di sini koma P, luas, volume. Nah, cukup. Sekarang kita save. Loading video. Apa ini? Luas, volume, kubus. Nah, ini kurang titik komanya. Bukan titik koma, apa ini namanya? Titik 2. Salah. Ini di sini ya. Oke. Misalnya di sini kita beri 2. Apakah benar luas permukaannya tadi berapa? Panjangnya dikuadratin 4 dikali 2 berapa? 4 kali 6 ya. 4 dikali 6 24. Kemudian untuk volumenya P pangkat 3, 2 kali 2 4 kali 2 8. Benar. Nah, untuk bangun ruang yang lain, misalnya balok itu sama, karena membutuhkan lebih dari satu variabel, berarti nanti di inputnya di sini ada berbagai macam inputan. Ada lebar, ada tinggi. Nah, luasnya juga berbeda dengan balok, dengan kubus ya tentunya. Jadi beda-beda lagi. Untuk prisma misalnya, itu kan prisma itu membutuhkan beberapa rumus. Jadi dalam rumus ada rumus dasarnya lagi. Jadi dibuat dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, mungkin itu kurang lebih dari saya mengenai dasar-dasar membuat format, menentukan volume dan luas bangun ruang, dan volume dan keliling dan luas bangun datar. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Firi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.